الذي أنعم علينا نعمة الظاهرة والباطنة لا نحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Bidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita semua untuk bisa menunaikan salah satu di antara sekian banyak kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita. Salah satunya adalah kita menunaikan sholat subuh secara berjamaah, dan kita lanjutkan untuk menunggu waktu syuruk dengan duduk di majelis ilmu, yang dimana majelis ilmu adalah salah satu bagian penting di dalam kehidupan kita. Karena ketika seorang ingin mendapatkan sebuah ketenangan, mendapatkan rahmat, mendapatkan naungan para malaikat, maka sudah menjadi perhatiannya untuk selalu berada di majelis ilmu, salah satu bagian dari taman-taman surga, yang dimana Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan salah satu cara untuk bisa mendapatkan surganya adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di antara sekian banyak jalan, yang dimana tujuan jalannya dia tersebut adalah dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk selalu mendekati jalan-jalan ke surga, dan kita pun berusaha untuk selalu menjauhi jalan-jalan yang menuju neraka Allah. Amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Di kesempatan pertemuan kita kali ini, di waktu yang singkat ini, kita akan membahas salah satu tema sebagaimana telah disampaikan mungkin beberapa hari yang telah lalu, bahwa tema kajian kita di kesempatan pagi hari ini adalah tentang Al-Mizanul Akbar, yaitu timbangan yang paling besar. Kalau kita mendengar kalimat timbangan, ya, maka tentu yang ada di benak kita adalah sebuah alat ukur, yang dimana alat ukur tersebut ini menjadi barometer, yang dimana kita inginkan agar hasil yang dicapai itu adalah hasil yang valid, ya, hasil yang benar. Dan alat ukur ini juga bisa kita saksikan, ya, bukan hanya ada dalam perdagangan saja, ya, bahkan di dunia kesehatan pun, ya, timbangan, ya, atau alat ukur itu amat sangat diperlukan.
Ketika seorang apoteker ingin menakar komposisi obat, maka dia pun butuh alat ukur. Dan bukan hanya di dunia kesehatan saja, bahkan juga kita sebagai pengendara motor ataupun mobil, kita pun juga sering menggunakan alat ukur agar ban mobil kita atau ban motor kita, kendaraan kita yang kita gunakan, yaitu tepat, biar mudah untuk kita berjalan, biar nyaman untuk kita berjalan. Dan juga banyak bidang-bidang yang lain yang tentunya semua butuh yang namanya alat ukur. Terlebih lagi, alat ukur yang kita gunakan adalah alat ukur yang akan menjadikan setiap amalan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap perjalanan kita, apakah sesuai dengan alat ukur tersebut. Oleh karenanya, ketika seorang muslim ingin melakukan sebuah amalan, yang dimana amalan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya dia pun harus menimbang dengan sebaik-baiknya. Ketika amalannya tersebut ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syarat yang pertama, dia harus berusaha untuk menjadikan setiap amalannya tersebut ikhlas karenanya. Ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam memenuhi perintahnya, agar kita bisa menggapai daripada ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak jadikan apapun tujuan di dalam kita melakukan satu amalan, kecuali amalan tersebut kita tunjukkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tidak cukup sampai di situ, maka kita pun harus timbang amalan yang kita lakukan tersebut haruslah mengikuti daripada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun kita yang berusaha untuk menapaki jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus senantiasa menimbang segala apa yang kita lakukan ketika kita menisbatkan sesuatu kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka haruslah kita jadikan hadyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqwaluhu wa af'aluhu wa ahwaluhu. Kita harus berusaha untuk menjadikan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan-perkataannya, perbuatan-perbuatannya, keadaan-keadaan beliau menjadi timbangan yang pertama, agar sisi yang kedua, yaitu perkataan kita, perbuatan kita, keadaan kita menyesuaikan dengan apa yang Rasulullah SAW telah perbuat, menyesuaikan apa yang Rasulullah SAW telah katakan, menyesuaikan dengan keadaan Nabi SAW. Maka dijadikan sebuah perkataan oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-mizanul akbar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah timbangan yang amat sangat besar, timbangan yang paling besar, yang dimana yu'radu alaihi al-ashiya. Segala sesuatu itu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadihi wa sunnatihi
wasiratihi sallallahu alaihi wasallam. Apakah sesuai dengan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnahnya, sesuai dengan perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam, ataukah tidak. Di dalam kitab Zadul Ma'ad fi khairi al-ibad, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan, fahuwa min khairil kutub allati tadulluka ala hadil habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau mengomentari bahwa kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh kepada Alkitab, berpegang teguh kepada Al-Quranul Karim. Kemudian beliau mengatakan, fahuwa min khairil kutub allati tadulluka ala hadil habib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ia adalah sebaik-baiknya Alkitab, sebaik-baiknya petunjuk, sebaik-baiknya kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dimana akan memberikan petunjuk kepadamu untuk berada di atas petunjuk Al-Habib, orang yang dicintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan, fa inna ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kesempatan kali ini kita coba untuk membahas beberapa hal yang menjadi konsekuensi kita, ucapan kita terhadap persaksian kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah tabaraka wa taala. Mengapa demikian? Karena bukan hanya sebatas klaim, bukan hanya sebatas pengakuan. Tentu pengakuan tersebut haruslah dibarengi dengan pembuktian. Pembuktian terhadap syahadat yang kita ucapkan. Ketika kita bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah, maka tentunya ini memberikan sebuah konsekuensi besar bagi kehidupan kita. Terlebih Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia yang dilahirkan dalam keadaan muslim. Dan ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan patut untuk senantiasa kita syukuri. Karena tidak perlu kita untuk mencari daripada petunjuk tersebut, karena di hadapan kita sudah ada petunjuk itu. Namun yang menjadi perhatian kita adalah kita berusaha untuk menjaga petunjuk tersebut, hidayah tersebut, agar hidayah tersebut tidak mudah untuk lepas dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita, tentukan kita, memilih kita menjadi bagian daripada orang-orang muslim. Maka tentu ini adalah hidayah yang amat sangat besar yang harus senantiasa kita syukuri. Hidayah iman, hidayah Islam adalah hidayah yang amat sangat besar. Maka sebagai pembuktian daripada syahadat kita, agar Rasulullah SAW menjadi bagian penting di
di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita beragama, ya, di dalam kehidupan kita ya, di dunia ini, maka di sini ya, kita coba untuk membahas ya, beberapa bagian dan beberapa poin penting ya, di antara tujuan dari risalah Islam, yang dimana di situ ada sebuah kewajiban, ada hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya banyak yang membahas tentang perkara ini, dan saya ambil dalam sebuah risalah fi huquqi wa wajibatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di antara hak dan kewajiban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ini adalah ya, bagian penting ya, yang harus ditunaikan ala ummatihi, ya, terhadap umatnya, umat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah ya, kutaib ya, kitab kecil yang ditulis oleh Dr. Kamil Subhi Salah hafizahullah ta'ala, dan kitab yang cukup tebal ya, yang dimana di sini ya, berjudul Man fid dunya mithlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapakah ya, orang yang ada di dunia seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau sebagai al-mizanul akbar, ya, sebagai timbangan yang amat sangat besar yang menentukan apakah amalan kita diterima ataukah tidak. Kewajiban yang pertama dan hak yang harus ditunaikan oleh setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-iman bi Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan makna iman disebutkan oleh para ulama, yaitu tasdiquhu wa ta'atuhu wa ittiba'u syari'atihi. Kita berusaha untuk membenarkan, mentaati dan mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah taala firmankan, fa aminu billahi wa rasulih. Ya kan? Maka hendaklah kalian mengimani Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Dan cahaya yang kami turunkan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka di sini ya, kita dituntut fa'aminu ayyuhan nas billah. Wahai sekalian manusia, berimanlah kepada Allah Ta'ala. Wa aminu bi rasulih, dan berimanlah kepada Rasulnya. Wa aminu bil Quran, dan berimanlah kepada Al-Quran alladzi anzalnahu ala rasulina, yang dimana Al-Quranul Karim itu turun ya, kami turunkan kepada Rasul kami. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali ya, menyembunyikan apapun dari amalan-amalan manusia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran dari setiap apa yang dilakukan oleh manusia. Maka timbanglah setiap perbuatan kita dengan apa yang menjadi petunjuk di dalam agama ini, di dalam syariat ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan dan memerintahkan kepada orang-orang yang beriman secara khusus. Panggilan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulih.
Ya orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dalam surah Al-Hadid ayat ke-28. Dan berimanlah kepada Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil secara khusus kepada orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa kepada Allah dan mengimani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ini adalah sebuah kewajiban yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam, yang dimana perintah tersebut adalah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan wahyu pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yawman linnas. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menampakkan diri kepada manusia. Dia ingin bertemu dengan para sahabatnya. Fa'atahu Jibril, maka Jibril pun mendatangi beliau sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, mal iman, apa itu iman? Al iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'thi. Akhrajahu Bukhari. Apa itu iman? Iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan engkau beriman akan bertemu dengannya. Wa rusulihi, dan beriman kepada Rasulnya, dan engkau beriman kepada hari pembalasan. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Wa yu'minu bi, dan aku diperintahkan agar mereka manusia mengimaniku, wa bima ji'tu bihi, dan dengan apa-apa yang aku datang dengannya. Fa idza fa'alu dzalik, maka ketika mereka melakukan hal itu, menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Maka akan terjaga darah-darah mereka dariku, harta-harta mereka kecuali dengan haknya, dan hisab mereka, perhitungan mereka, yaitu perhitungan amal-amal mereka, nanti di yaumil qiyamah Allah lah yang akan menentukan. Jadi keimanan yang pertama kali yang harus menjadi perhatian kita, bagaimana keimanan kita setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah kita berusaha untuk senantiasa mengimani apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bawa, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wa yu'minu bi wa bima ji'tu bi, dan hendaklah mereka manusia beriman kepadaku dan dengan apa yang telah aku bawa dengannya. Ini kewajiban pertama yang harus menjadi perhatian kita. Kewajiban yang kedua yang harus menjadi perhatian kita, agar senantiasa amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW telah berikan petunjuknya, yaitu al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wattiba'u hadihi. Kita berusaha untuk senantiasa mengambil petunjuk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berusaha untuk mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah tabaraka wa taala memerintahkan
di dalam Al-Qur'anul Karim sebagai perwujudan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun berusaha untuk mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah taala firmankan dalam surah Ali Imran ayat ke-31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Apa balasannya? Ketika seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan sebagai perwujudan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan memberikan balasan. Karena al-jazaa'u min jinsil amal. Ya. Yang namanya balasan itu sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Allah taala mengatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Bukan hanya itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini menunjukkan, ya, para mufassir memberikan sebuah komentar tentang ayat ini, yaitu ayyuhar rasul, wahai para rasul, ya, wahai rasul, in kuntum tuhibbunallaha haqqan, jika kalian benar-benar mencintai Allah dengan sebenar-benarnya, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Wa aminu bi zahiran wa batinan, maka imanilah aku, baik secara lahir, ya, maupun secara batin. Tampaknya mengimani Nabi sallallahu, dan juga batinnya mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Wa yamhu dzunubakum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa bagi kalian. Fa innahu ghafurun lidzunubi ibadihi mu'minin, karena Allah Maha Pengampun bagi dosa-dosa hamba-hambanya yang beriman. Rahimun bihim, dan bukan hanya itu, Allah tabaraka wa taala amatlah sangat penyayang terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Karena kasih sayang Allah tabaraka wa taala kepada orang-orang yang beriman itu bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Allah tabaraka wa taala akan melindungi, akan memberikan naungannya secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Dan ayat ini, kata mufassir mengatakan, wa hadhil ayatul karimah hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallah wa laysa muttabi'an li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba. Ayat ini, itu ayat yang mulia ini, itu ayat dalam surah Al Imran ayat 31, adalah sebagai hakim. Hakim itu adalah sebagai pemutus hukum bagi siapa saja yang mengklaim bahwa dia mencintai Allah tabaraka wa taala, akan tetapi tidak mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan, ya, cara mengikuti dengan sebenar-benarnya. Muti'an lahu fi amrihi wa nahyihi, ia senantiasa tunduk taat kepada perintah Rasulnya dan larangannya. Maka ketika dia tidak menunjukkan perihal tersebut, fa innahu kadhibun fi da'wahu, maka orang ini berdusta terhadap klaimnya tersebut, hatta yutabi'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba, sehingga dia benar-benar mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ini kewajiban kita yang kedua, yang menjadi hak, ya, mutlak bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ikuti? Ya, sering kita mendengar, ya, ayat di dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada
pada diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, sebagai suri tauladan yang amat sangat baik. Bahkan pengakuan bahwa Nabi SAW adalah orang yang memberikan pengaruh yang amat sangat besar di dunia ini, yaitu dijadikan sebagai peringkat nomor satu, dan dia menilai, orang ini menilai secara objektif bagaimana Rasulullah SAW memberikan perubahan kepada seluruh umat manusia. Bahkan dijadikan sebagai orang yang amat sangat populer, yang memberikan pengaruh kepada seluruh umat manusia. Dan dia adalah seorang non-muslim, yang dimana dia teliti hal tersebut, pengaruh dari risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, pengaruh daripada sosok beliau SAW, yang tidak ada seperti beliau SAW. Maka pantas ada sebuah kitab yang berjudul tadi yang saya bacakan, Man fid dunya mithlu Muhammadin SAW. Siapa di dunia seperti Nabi SAW? Tidak ada. Makanya aneh ketika seorang yang dia nggak mau surga, nggak mau surga. Saya nggak butuh surga, sampai viral, gitu kan? Saya nggak butuh surga katanya. Kalau nggak butuh surga berarti nggak butuh petunjuk Rasulullah SAW. Karena tidak mungkin seseorang mencari jalan-jalan menuju surga kecuali jalan tersebut haruslah melalui Rasulullah SAW. Karena Rasulullah senantiasa menjelaskan perihal-perihal yang bisa mendekatkan diri seseorang ke surga secara detail. Begitu juga perihal-perihal yang bisa menjerumuskan orang ke neraka. Maka Rasulullah SAW senantiasa berusaha untuk selalu menjelaskan kepada umat manusia. Maka lucu ketika seorang yang dia tidak mau surga, bagaimana bisa dia menentukan jalan ke surga dengan dirinya sendiri? Nggak bisa. Haruslah dia menyesuaikan apa yang Rasulullah SAW bawa. Karena Rasulullah dijadikan sebagai uswah hasanah, sebagai suri tauladan yang amat sangat baik. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau memberikan penafsiran tentang ayat ini, bahwa ayat yang mulia ini adalah sebagai bagian yang amat sangat penting. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan Rasulnya SAW sebagai suri tauladan yang amat sangat baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Bagi orang yang ingin berjumpa kepada Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan ia senantiasa ingat kepada Allah, zikir kepada Allah dengan banyak. Sebagaimana ditafsirkan, laqad kana lakum ayyuhal mu'minun, sungguh wahai orang-orang yang beriman, ada pada kalian suri tauladan yang amat sangat baik fi aqwali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi wa aqwalihi qudwatan hasanatan tata'assabuna biha. Dalam perkataan-perkataan Rasul, perbuatan Rasul, keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya, menjadikan beliau uswah di dalamnya. Fa'alzimu sunnatahu. Maka untuk menjadikan Rasulullah SAW tauladan, maka berpegang teguhlah kepada sunnah beliau. Fa innama yaslukuha wa yata'assa biha man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa aktsara min dzikrillah wa istighfarihi wa syukrihi fi kulli halin. Karena sesungguhnya siapa saja yang ingin berjalan, yang ingin menempuh dari perjalanan menuju Allah, menuju kampung akhirat kelak, maka dia pun harus berusaha untuk
senantiasa mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala dalam setiap keadaannya. Dan semua itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan As-Sa'di mengatakan wa qad istadalla al-usuliyun fi hadhihi al-ayah. Para ahli usul mereka mengambil sebuah hukum di dalam ayat ini alal ihtijaj bi af'ali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Dengan berhujjah terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna al-asl anna ummatahu uswatuhu fil ahkam. Karena sungguhnya secara asal bahwa umatnya umat Nabi SAW itu senantiasa menjadikan uswah, tauladan Nabi SAW di dalam setiap hukum. Illa ma dalla dalilu syar'i ala al-ikhtisasi bihi, kecuali ada dalil syar'i yang mengkhususkan perkara-perkara tersebut hanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Artinya adalah bahwa perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa kita ikuti, harus menjadi tauladan di dalam kehidupan kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik. Karena ada saja jadi suri tauladan yang buruk. Al-uswatu naw'an. Suri tauladan itu ada dua. Bisa jadi suri tauladan yang baik ataukah suri tauladan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala uswah hasanah. Ini rekomendasi yang Allah berikan. Ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fal uswatul hasanah fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan uswah hasanah, suri tauladan yang baik itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innal muta'assi bihi, karena sungguhnya beliaulah yang menjadi tauladan, salakat tariq al-musil ila karamatillah ta'ala wa huwa siratul mustaqim. Dan siapa saja yang ingin dia jalan menuju kemuliaan dari Allah tabaraka wa taala dan ingin menuju daripada as-siratul mustaqim, itu jalan yang amat sangat lurus. Wa amal uswah bi ghairihi idza khalafahu fa huwa al-uswatus sayyi'ah. Adapun tauladan selain beliau ternyata menyelisih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya bukan tauladan yang baik. Bukan tauladan yang baik. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus sebagai suri tauladan yang baik. Maka ketika kita tahu bahwasanya Nabi SAW adalah suri tauladan yang baik, maka kita harus senantiasa berusaha untuk menimbang segala perbuatan kita apakah sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, ketika itu ada datang 3 orang yang menemui istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan karena melihat begitu amat sangat gigihnya Nabi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka memberikan sebuah kesimpulan. Sampai-sampai Nabi mengatakan ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza. Ini aneh nih. Sebuah kaum yang mereka mengatakan begini dan begitu. Apa yang mereka katakan 3 orang yang mereka katakan ini, yaitu lakinni usolli wa ana.
saya benar-benar pengen sholat ya malam terus menerus dan nggak mau tidur. Luar biasa kan ini ya. Wa asumu wa uftir. Orang yang kedua mengatakan saya mau berpuasa terus dan nggak mau berbuka. Luar biasa ya. Wa atazawwajun nisa ya. Kata Nabi SAW mengatakan lakinni usalli wa anam. Saya ini sholat dan juga saya tidur. Tapi orang yang ini mengatakan saya sholat terus menerus dan saya tidak mau tidur ya. Nabi mengatakan wa asumu wa uftir. Saya berpuasa dan saya berbuka. Tapi orang ini mengatakan saya berpuasa dan saya nggak mau berbuka. Terus-terusan setiap hari berpuasa. Luar biasa. Dia mengatakan walam atazawwaj an-nisa. Ya, saya nggak mau menikah dengan siapapun, dengan wanita manapun. Akan tapi Nabi mengatakan wa atazawwajun nisa. Saya menikah dengan para wanita. Di akhir Nabi mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, petunjukku, maka dia bukan bagian dariku. Hadis ini menunjukkan apa? Ya dulu hadzal hadits ala anna man a'rada an nahji wa tariqin nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu ba'idun kullal bu'di an mutaba'atin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan ya, siapa saja yang dia menyimpang dari petunjuk dari jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah jauh, sejauh-jauhnya dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ya, karena dia tidak mau mengikuti daripada apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa. Ya, seolah-olah apa yang dia klaim itu adalah yang lebih baik. Memang ya, sholat malam adalah ibadah yang amat sangat mulia. Namun kalau dilakukan ya, dengan cara yang keliru ya, sepanjang malam dia tidak tidur, ini salah. Karena Nabi juga tidur ya. Memang berpuasa itu adalah perkara yang amat sangat baik. Namun ternyata kalau dia lakukan sepanjang hari dia berpuasa, tidak ada satupun hari ya, yang dia kosong dari berpuasa. Nabi lakukan berpuasa, namun Nabi SAW juga berbuka. Ya begitu juga Nabi SAW tidak menjauhkan wanita. Ya karena ya, para rahib itu menjauhkan wanita, tidak mau menikah. Ya, dan ini menyelisih daripada ya, syariat Nabi Muhammad SAW. Ya, dan begitu banyak contoh-contoh yang nyata ya, yang dimana para sahabat Nabi SAW itu menjadikan tauladan ya. Rasulullah SAW dijadikan tauladan yang amat sangat nyata dalam kehidupan mereka ya. Terlihat ya, ketika seorang ya, dia mengenakan sebuah cincin emas ya, maka kemudian Rasulullah SAW pun mengambil cincinnya tersebut ya, dan kemudian membuang cincinnya tersebut ya. Maka ya, orang ini pun ya mengatakan ya, wallahi la albasuhu abadan, demi Allah saya tidak akan pakai cincin ini lagi. Demi Allah, kata dia, saya tidak akan memakai cincin ini lagi. Ya. Padahal ya, cincin emas yang dipakai oleh dia kemudian dibuang, itu bisa diambil kemudian dimanfaatkan, kan gitu. Ya, dijual dimanfaatkan. Tapi karena Rasulullah SAW ya, telah mengambilnya kemudian melemparnya, dia tidak mau lagi. Padahal masih bisa digunakan, gitu kan? Ya tidak haram menggunakannya. Memanfaatkannya, tapi mengenakannya diharamkan bagi laki-laki. Namun karena Rasulullah SAW ya mengambilnya, gitu kan, dan kemudian membuangnya, maka dia sampai bersumpah, demi Allah saya tidak akan mengenakan lagi selama-lamanya. Begitu. Ia begitu amat sangat mengikuti Nabi SAW. Ada kejadian yang lain.
Ya, ketika Nabi SAW salat, ketika itu ya, bainama Rasulullah SAW yusalli bi ashabihi, ya, ketika Nabi SAW itu salat dengan para sahabatnya, idza khala'a na'laihi fa wada'ahuma an yasarihi. Maka kemudian apa? Kemudian sandal yang digunakan oleh Nabi SAW beliau lepaskan. Kemudian beliau taruh ya di sebelah kanan beliau. Karena Nabi SAW dikabarkan oleh malaikat Jibril, sandal yang beliau gunakan tersebut itu ada najisnya. Maka beliau pun letakkan sandalnya tersebut. Itu dalam sholat. Falamma ra'al qaum, maka ketika para sahabat Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, al-qauni alahu, maka mereka pun segera untuk mengambil sandal-sandal mereka dan mereka lemparkan. Lagi sholat, dia dicopotin sandalnya, kemudian mereka lemparkan. Falamma qada Rasulullah SAW, maka ketika Nabi SAW sudah selesai sholat, ya sudah salam selesai, maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya, ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum, apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian melepaskan daripada ya sandal-sandal kalian? Qal, maka mereka mengatakan, qalu ra'ainaka alqaita na'alaika fa alqaina ni'alana. Ya, kami melihatmu wahai Rasulullah melepas daripada kedua sandalmu, maka kami pun juga melepas sandal-sandal kami. Maka Nabi mengatakan, ya inna Jibril atani fa akhbarani anna fiha qadaran. Sesungguhnya Jibril alaihissalam mendatangiku dan kemudian memberikan kabar kepadaku bahwasanya sandal tersebut ada najisnya. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan begitu amat sangat para sahabat Nabi SAW meneladani beliau. Ya, sampai-sampai perkara yang mereka nggak tahu, ya mereka apa? Ya mereka langsung contoh, enggak pakai pikir panjang lagi. Padahal mereka enggak tahu alasannya Nabi melepas sendal ketika sholat tersebut. Ya kalau sekarang ya kita enggak pakai sendal, ya sholatnya udah ada karpet, ya. Ya, karena kita tahu bahwasanya ya Masjid Nabawi itu beralasan bukan alasnya bukan alasnya karpet yang dahulu gitu kan, bukan sekarang. Ya, bukan sekarang. Ya makanya ya mengenakan sandal itu bukan perkara yang aneh. Ya kan? Kalau sekarang ya mengenakan sandal di dalam masjid orang aneh, ini ajaran apa ya kan gitu. Ya, enggak lagi dipakai seperti itu. Ya. Jadi intinya adalah begitu amat sangat para sahabat Nabi sallallahu ya meneladani beliau. Ya sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang ketiga, ya, tuntutan kita, konsekuensi kita terhadap syahadat kita bahwasanya Nabi SAW adalah hamba dan utusan Allah, yaitu mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa mahabbatu dalilun wa burhanun sati'un ala kulli man idda'a mahabbat Allah taala wa laysa muttabi'an li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqqal ittiba'. Itu mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mencintai Nabi adalah petunjuk, adalah dalil yang amat sangat tegas bagi siapa saja yang dia mengaku cinta kepada Allah Ta'ala namun tidak mengikuti Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebenar-benarnya. Ya. Dan ayat ini yang tadi dibacakan, ya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, ya, hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, ya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha ya penyayang. Ya, sebagaimana ayat ya tersebut sudah ya dijelaskan. Bahkan Imam As-Sa'di mengatakan hadil ayat fiha wujubu mahabbatillah. Ya, ayat ini menunjukkan kewajiban untuk kita mencintai Allah. Wa alamatuha wa natijatuha wa thamaratuha. Ya, dan juga menjelaskan tentang apa? Tentang tanda-tanda mencintai Allah, ya, hasil dari mencintai Allah
dan efek yang bisa didapat dari mencintai Allah tabaraka wa ta'ala. Apa yang tadi didapat? Yaitu Allah mencintainya, Allah mengampuninya, ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, telah jadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ya, agar diikuti oleh setiap, ya, umat manusia. Maka sebagai tanda kejujuran dia, wa alamatus sidqi, tanda kejujurannya, pengakuan dia cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, ittiba'u rasulih sallallahu alaihi wasallam fi jami'i ahwalihi, fi aqwalihi wa af'alihi, fi usuliddin wa furu'ihi, fi dhahir wal batin. Tanda daripada kejujuran dia cinta kepada Allah, mengikuti Rasulnya SAW dalam segala keadaan, dalam perkataan beliau, dalam perbuatan beliau, dalam perkara-perkara pokok agama. Pokok agama, rukun iman, rukun Islam, itu bagian daripada pokok agama, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambah sama dia, nggak bisa. Ya, pokok agama, sholat 5 waktu sudah paten, nggak ada yang lagi nambahin. Syahadat nggak boleh ada yang nambahin syahadat, ya, dengan syahadat yang lain, kan gitu. Syahadat Mama Gufron misalnya, nggak bisa, ya kan? Iya kan, sebuah keanehan. Ya nggak ada, ya, syahadat dimodifikasi. Itu sebuah bagian daripada usuluddin, perkara-perkara agama, ya, dan juga cabang-cabangnya, gitu kan? Dan juga cabang-cabangnya. Hal-hal yang terkait dengan apa? Yang tampak ataupun yang tidak tampak, bagian daripada apa? Bagian daripada ibadah. Ya, bagian daripada syariat ini, itu pun apa? Itu pun harus kita mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena ada ibadah yang tampak, ada yang tidak tampak. Ya, ikhlas, itu nggak bisa dilihat, ya, nggak bisa dilihat. Ya, yang tahu adalah dirinya. Ya, harapan dia kepada Allah Tabaraka wa Taala, ya, takutnya dia kepada Allah, itu tidak tampak. Yang zahir orang bisa lihat, gitu kan? Ya, sholat dia datang ke masjid, ya, membayar zakat, pergi umroh, pergi haji dan seterusnya, itu hal-hal yang tampak. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Faman ittaba Rasul dalla ala sidqi da'wahu mahabbatullahi ta'ala. Barang siapa yang mengikuti Rasul, maka ini menunjukkan bahwa memang dia benar-benar pengakuannya tersebut, cintanya tersebut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang, ya, ketiga. Bagaimana bisa kita lihat perjalanan para sahabat Nabi SAW? Ya. Karena mereka tahu bahwa mencintai Nabi SAW adalah bagian daripada keimanan. Ya. Bahkan Nabi mengatakan, ya, dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga dia, ya, mencintai aku melebihi daripada kecintaannya kepada bapaknya, ya, kepada anaknya dan manusia seluruhnya. Ya, jadi kecintaan Rasulullah SAW di atas kecintaan yang lain. Ya, lihatlah, ya, bagaimana seorang sahabat, ya, Nabi SAW yang ketika itu datang kepada beliau, ya, ketika, ya, Nabi SAW ditanya oleh seseorang, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Nabi mengatakan, ma'a'adattalah, apa yang kau persiapkan untuk, ya, untuk menuju, ya, hari kiamat tersebut. Qala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma'a'adattu laha kabira salatin wala siyamin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Lihat, ya, sahabat ini mengatakan, ya, wahai Rasulullah, tidaklah aku menyiapkan dengan banyaknya sholat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah mengatakan, fa anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Ya. Namun kecintaan tersebut haruslah dibuktikan, ya, sebagai perwujudan kesempurnaan imannya tersebut. Ya.
Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, ya, aku amat sangat mencintaimu melebihi segala sesuatu selain daripada diriku. Maka Rasulullah mengatakan, "La, tidak seperti itu wahai Umar. Walladzi nafsi biyadi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi. Engkau menjadikan diriku lebih kau cintai dibandingkan dirimu sendiri. Faqala lahu Umar, fa innahu al-an. Ya, saat ini ya Rasulullah. Ya wallahi, demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau lebih aku cintai dibandingkan diriku. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ana ya Umar. Ya, seperti itu wahai Umar. Ya, sebagaimana yang diuraikan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, sehingga apa? Ya, sehingga seorang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus berusaha untuk senantiasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Lau kana hubbaka sadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman yuhib muti'u. Dalam pepatah Arab mengatakan seperti itu. Kalau seandainya cintamu ini jujur, cintamu ini benar, maka senantiasa engkau berusaha untuk mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintainya tersebut, apa buktinya? Yaitu buktinya senantiasa dia taat. Orang yang cinta itu pembuktiannya adalah dengan taat. Dan banyak kisah-kisah yang diperlihatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana ketika Miqdad bin Al-Aswad datang pada suatu hari dilewati oleh oleh seseorang laki-laki yang dimana begitu banyak kisah-kisah yang diperlihatkan para sahabat Nabi SAW yang menunjukkan terhadap kecintaan beliau kepada Nabi SAW. Ketika di perang Hudaybiyah, yang begitu amat sangat cintanya para sahabat Nabi SAW, terlihat bagaimana pembelaan mereka kepada Nabi SAW. Jadi begitu amat sangat cintanya kepada Nabi SAW, menunjukkan ketika itu ketika mereka ketika Nabi SAW telah berwudu, kemudian air wudunya Nabi SAW masih tersisa, maka para sahabat Nabi SAW itu berebut air wudunya tersebut. Maka aneh ini orang-orang Quraisy melihat para sahabat begitu amat sangat mengagumi Nabi Muhammad SAW. Itu saja sudah membuktikan apa? Membuktikan cintanya para sahabat. Dan banyak peristiwa-peristiwa yang lain, kisah-kisah yang lain, yang dimana kisah tersebut menunjukkan tentang kecintaannya para sahabat. Dan masih banyak lagi poin-poin penting dari pembuktian kita terhadap syahadat kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala, dan 3 poin ini 4 poin ini yang mudah-mudahan senantiasa menjadi renungan bagi kita, bahwa tidaklah cukup apa-apa yang telah kita lakukan, kecuali semua itu haruslah berpulang kepada petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sungguhnya barang siapa yang melakukan sebuah amalan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang bukan atas perintah kami, maka amalan tersebut tentunya tertolak. Sehingga dari sini kita berusaha untuk selalu menimbang segala apa yang kita perbuat sesuaikah dengan petunjuk Nabi-Nya SAW ataukah tidak. Sehingga kita punya sebuah keyakinan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah taala memperlihatkan segala amalan kita,
dan kita berusaha untuk mengikhlaskannya dan selalu berusaha untuk menyesuaikan amalan tersebut dengan petunjuk Nabi-Nya SAW, maka tidak ada harapan besar ya dari seorang hamba kecuali amalan tersebut ya diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semua itu ya kembali kepada al-mizanul akbar, yaitu timbangan yang amat sangat besar, yaitu bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai renungan bagi kita ya apa yang telah kita lakukan. Mudah-mudahan kita ya bisa mengevaluasi ya, kemudian kita bisa membenahi ya, agar apa? Agar perjalanan hidup kita yang amat sangat singkat ini ya sesuai dengan apa yang Nabi SAW arahkan untuk kita. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menjadi orang yang bersemangat untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Yang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Saya Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita bisa mengukur atau menimbang amalan dan ibadah kita dengan Allah? Kadang-kadang amalan dan ibadah kita itu niatnya suka menyimpang. Apakah kita bisa mengukur atau menimbang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang hamba tentunya harapan yang paling amat sangat besar adalah diterimanya amal ibadah ya hamba tersebut, kan gitu. Ya, kita sebagai hamba Allah, harapan yang amat sangat besar adalah diterima ya amalan kita. Dan ketakutan para sahabat Nabi SAW itu adalah ketakutan mereka kalau amal yang mereka sudah berbuat tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Itu yang pertama yang harus kita hadirkan ketika kita beramal. Ya. Maka ketika amalan kita telah memenuhi persyaratan, ya dua persyaratan tadi, yaitu ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mengikuti petunjuk Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, ya maka ya harapan besar itu tentunya selalu ada. Ya. Dan bukan berarti tidak menemui daripada kesulitan, rintangan. Para ulama mengatakan ma'alattu syai'an asyadda alayya min niyyati. Ya, tidak ada sesuatu yang aku berusaha untuk selalu mengobati hal itu dibandingkan niatku di dalam aku beribadah. Kan bisa jadi niatnya ada motivasi lain, ada tujuan-tujuan yang lain. Ya. Maka dijadikan yang namanya niat ini adalah perkara yang paling utama ya di dalam kita melakukan sebuah amal. Bahkan hadis yang pertama ya yang bahkan dijadikan oleh para ulama sebagai apa? Ya sebagai hadis ya yang di kitab-kitab mereka ya mereka tulis ya susun kitab, dijadikan hadis ini sebagai nomor wahid, itu hadis tentang apa? Hadis tentang niat. Menunjukkan bahwa ya untuk mengendalikan niat kita itu butuh proses, butuh mujahadah, butuh kesungguhan. Kenapa? Tadi Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap orang itu ya, setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan diberikan ganjaran ya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Karena al-umuru bimaqasidiha, setiap perkara itu sesuai dengan tujuannya. Ya, sesuai dengan tujuannya. Maka yang pertama kali yang harus menjadi perhatian kita adalah tentang niat kita. Ikhlaskah kita melakukan amalan tersebut ataukah tidak? Ya, datangnya kita ya ke majelis ilmu, niatkan untuk apa? Menunjukkan bahwa niat kita itu ikhlas karena Allah. Apa kata para ulama? Kata Imam Ahmad rahimahullah, ya beliau mengatakan ya yaitu raf'al jahli an nafsi wa an ghairi.
yaitu aku berusaha untuk meniatkan ketika aku mengajarkan sebuah ilmu, ketika aku hadir di majelis ilmu, yaitu dengan apa? Dengan aku meniatkan untuk mencabut, mengangkat daripada kebodohanku, ketidaktahuanku untuk diriku dan untuk orang lain. Itulah tanda daripada niat yang ikhlas. Ketika melakukan amalan-amalan ibadah yang lainnya, maka kendalikan yang paling pertama adalah niat kita. Niat kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan penuh keikhlasan. Karena memang inilah yang dituntut pertama kali, yang diperintahkan pertama kali. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan untuk apa? Untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan di dalam menjalankan ibadahnya, di dalam menjalankan agama ini dengan semurni-murninya. Artinya apa? Dengan penuh keikhlasan. Jadi usahakan untuk apa? Untuk senantiasa hadirkan di dalam kita melakukan ibadah tersebut hanya untuk Allah. Makanya dalam ibadah itu bukan hanya lillah, hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga apa? Billah. Kita pun berusaha untuk meminta pertolongan kepada Allah. Makanya pertama kali ayat, bahkan dijadikan ayat mustaqillah, ayat yang tersendiri di dalam Al-Quran, dan ayat yang menyatu di dalam surah Al-Fatihah, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Maksudnya adalah bi isti'anatillah, yaitu dengan pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, ini adalah berkat pertolongan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Allah mudahkan. Yang ketiga adalah fillah, bimana ala syariatillah, yaitu sesuai dengan syariat Allah. Ketika kita melakukan ibadah tersebut, dan semua itu diukur dengan apa? Semua itu diukur dengan apakah ibadah yang kita lakukan tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ataukah tidak. Maka ketika Fudail bin Iyad mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian siapa yang paling terbaik amalnya. Ahsanu amala, siapa? Bukan aktsaru amala, bukan yang terbanyak, tapi yang terbaik. Ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan amalan tersebut paling benar dilakukan. Karena modal ikhlas saja tidak cukup, tapi juga caranya harus benar. Bagaimana kita mengetahui caranya benar? Kita melihat bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan amalan tersebut. Sehingga apa? Sehingga kita yakin amalan tersebut semoga diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan dalam kita melakukan sebuah amalan, bukan hanya takut saja, tapi juga kita harap, punya harapan. Makanya meminta surga boleh atau tidak? Dalam beribadah boleh, dan tidak mengganggu keikhlasan, karena memang itu yang diperintahkan oleh Nabi. Ini ada orang melakukan ibadah nggak mau surga, kan? Nggak mau surga, ini viral. Seolah-olah itu sebuah kebanggaan. Kalau orang nyeleneh sedikit itu jadi viral, kan? Kemudian dia terkenal, kan gitu. Nggak mau surga. Beribadah masa nggak mau surga? Padahal Rasulullah mengatakan sarullah jannatul firdaus al-a'la. Minta kepada Allah surga firdaus yang paling tinggi. Jadi ada perasaan takut kita, ada harapan kita. Yang ketiga adalah kita mencintai ibadah tersebut yang kita lakukan. Sehingga dengan cara ini ibadah kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dipersilakan kalau ada lagi. Baik, kalau nggak ada berarti kita ngopi setelah ini. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Kita
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.